pertimbangkan ya, karena dari dulu kan kita selaku kuasa dari Pak Jokowi selaku tergugat lebih pasif. Kita hanya bilang bahwa sudah ada jalur hukum, silahkan ditempuh, itu merupakan hak setiap warga negara, dan kita juga meresponinya dengan memberikan jawaban di pengadilan juga. Kita sudah selesai perkaranya kan, dan kita juga menghimbau agar pihak manapun agar janganlah sudah stop lah untuk melakukan hal. Nah, ini yang di upload siapa ini? Yang PSI sudah pernah ya, kita ulangi lagi, biar jangan ini ya dianggap hoax segala macam. Nah, inilah kan di sekitar ini, di logo, tulisan, di stempel, di perangko ini kan terdeteksi human intervention ya, editing. Jangan mentang-mentang pengacara ya, langsung bisa dengan enteng menuduh orang hoax. Ini sains ini ya. Jangan bicara hoax ya, tuntut saya kalau ini hoax, ilmiah ini. Ada juga ya usulan dari komen ya, yang memberikan komentar, dan saya cek memang terverifikasi ya, bahwa Joko Widodo ini sudah mengantisipasi dengan aturan ya, Omnibus Law Sisdiknas ya, menghapus pasal-pasal pidana untuk pemalsuan gelar ya. Untung saja masih RUU. Apakah sudah diundang-undangkan atau belum ya? Saya tidak temukan, tapi masih RUU. Coba kita baca dulu ya. Nah, ini Omnibus Law legalkan ya, bukan ilegalkan ya, legalkan penggunaan ijazah dan gelar palsu. Nih, anggota badan ini ya. Anggota Badan Legislasi DPR RI Profesor Zainuddin Maliki mengatakan penghapusan pasal 67, 68, dan 69 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ya tentang Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional, di Omnibus Law RUU Cipta Kerja bisa menimbulkan masalah baru. Ini udah diantisipasi Jokowi ya. RUU Cipta Kerja menghapus pasal 67, 68, dan 69 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ya, tentang Sisdiknas, berpotensi menimbulkan kekacauan hukum baru karena pasal-pasal itu mengatur sanksi pidana pemberian dan penggunaan ijazah maupun gelar palsu. Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya ini menjelaskan karena sanksi pidana dihapus, maka praktek pemberian atau jual beli gelar dan ijazah palsu itu tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang ilegal. Jadi tidak lagi bisa dikenai pidana. Ini nggak tahu nih para ahli hukum, ini sudah jadi undang-undang atau masih RUU? Kan bahaya sekali nih bagi pengacara-pengacara yang masih membela Pak Jokowi ini. Coba kembali dulu kalian ke rumah, buka lagi dulu skripsi kalian ya. Apakah lembar pengesahan skripsi kalian kosong melompong seperti ini? Seperti ini ya. Tidak ada lembar pengesahan skripsi dari dosen penguji. Janganlah kita munafik. Berpeganglah pada kebenaran ya. Berpeganglah pada kebenaran. Pengacara harusnya ya menasehati ya kliennya untuk jujur, bukan mempertahankan kebohongannya ya, apalagi membuat begini-begini nih. Coba kalian lihat dulu ya. Atau pengacaranya itu nggak ada mungkin yang lulusan UGM ya, takna lulusan dia ya, bisa jadi Junpasnya bisa kosong begini. Tapi kalau UGM ini nihil, ini probabilitas orang seperti ini ya, lembar pengesahannya kosong, itu bisa lulus dari Universitas Gadjah Mada, apalagi Fakultas Kehutanan ya, favorit itu ya, salah satu fakultas yang favorit di UGM. Nggak tahu kalau sekarang, dulu apalagi ya, dulu itu sangat ketat masuk Fakultas Kehutanan UGM, tidak mungkin lulus begini tidak ada tanda tangan penguji dan pembimbing. Ya, sadarlah kalian para pengacara, jangan membela membabi buta ya. Secara nggak usah pakai pakai teknologi ya, saintifik ini. Ini secara administrasi akademik saja sudah salah ini. Terus ada juga soroti Omnibus Sisdiknas, penghapusan pidana ijazah palsu, dan kasus Jokowi Rocky Gerung. Jangan-jangan, ya bukan jangan-jangan lagi ya,
Ini untuk persiapan Joko Widodo ini. Ya, pengamat Rocky Gerung menilai saat ini publik telah lolos memperhatikan adanya aturan untuk tidak lagi mempidana orang yang berijazah palsu dalam Omnibus Diknas. Itu tetap mesti ada pidananya karena dia memalsukan ijazahnya itu untuk kepentingan jabatan publik. Itu pidana juga. Ya iyalah, jabatan publik ya. Makan uang rakyat, pajak kita, enak kali dia memalsukan ijazah, tidak pidana. Ya. Ini yang membuat undang-undang ini longornya mungkin tingkat apa ini ya? Nggak pernah sekolah juga mungkin mereka itu yang membuat ini. Ya jangan yang membuat ini jasanya palsu semua. Ya. Tirto juga ini, Komisi 10 kritik Omnibus Law sebab hapus sanksi pidana ijazah palsu. Ya, diprotes juga Komisi 10 DPR RI, fraksi PKS, Ledia Hanifah. Ya harusnya kalau kalian anggota DPR punya akal dikit, kalau kalian benar-benar kuliah, ya jangan ini diundangkan. Ya nanti banyaklah presiden, wapres, ijazah palsu, gubernur, bupati, semua pemakan uang rakyat itu malah jadi apa nanti legal ya, karena tidak ada pidananya. Selanjutnya juga sudah diantisipasi juga ya oleh Jokowi ini, ya Kemendikbud pastikan aturan mahasiswa tak wajib skripsi sudah berlaku. Inilah saya pikir ya, ini menterinya Makarim ini mungkin nggak pernah skripsi. Kacau. Atau disuruh tuannya mungkin ini ya, Makarim ini ya, jadi goblok semua loh. Pelaksana tugas Dirjen Diktiristek Kemendikbudristek Nizam memastikan aturan yang tidak mewajibkan skripsi sebagai syarat kelulusan mahasiswa S1 dan D4 sudah mulai berlaku dan dipedomani oleh semua perguruan tinggi saat ini. Tetapi kan kita juga harus dilatih untuk menuliskan, mendokumentasikan. Dan itu harus diuji, itulah bentuknya skripsi. Kenapa kalian bilang tidak wajib lagi? Di Kompas, skripsi tidak wajib, Kemendikbud bukan berarti lulus jadi muda ya. Mudahlah, ya, siapapun orang waras mengatakan jadi muda. Nah inilah dia ya, coba lain ini ya, yang diupload nih, ini semua wajah-wajahnya sudah apa ini, tempelan atau apalah ini ya, modifikasi, editing segala macam. Inilah sebarannya nih, begini nih ya. Jadi kita nggak bisa terima, oh karena dari sana, wah pasti itu benar itu. Ya, harus kita uji semua, apalagi kita punya kemampuan untuk menguji kan. Terus itu ELA ya, error level analysis, menganalisa sebaran kompresi. Terus di PIC ya, kita lihat probabilitasnya. Ya ini dia. Nah ini 70,46%. Ini adalah fake. Nah ini yang di upload siapa ini? Yang PSI sudah pernah ya. Kita ulangi lagi. Biar jangan apa ini ya, dianggap hoax segala macam. Nah inilah kan di sekitar ini, di logo, tulisan, di stempel, di perangko ini kan terdeteksi human intervention ya, editing. Terus kalau di PIC, nah 69,86% peluangnya ya, probabilitasnya adalah fake. Jadi jangan bilang sembarangan apa namanya hoax gitu loh. Anda yang hoax ya. Jangan mentang-mentang pengacara ya, langsung bisa dengan enteng menuduh orang hoax. Ini sains ini ya. Jangan bicara hoax ya. Tuntut saya kalau ini hoax, ilmiah ini. Lihatlah ini lembar pengesahan skripsi di UII aja 1988 masih mesin ketik begini. Kalau kalian pengacara pernah kuliah tahun 1985, bagaimana rupanya lembar pengesahan kalian? Sudah hebat. IBM Electric Typewriter atau pakai komputer. Parah. Hoax lagi. Ini periksa ini. Ini tidak hoax ini, dari UII ini. Nah kita bandingkan ini ada 3 ini ya. Joko Widodo ya, skripsinya tahun 1985. Ya, meskipun yang lain nggak ada di Fakultas Kehutanan, cuma Joko Widodo saja. Itu pun yang diberikan cuma bibliografi, ya, daftar referensi, table of content, sama title. Lembar pengesahan
Tidak ada. Inilah hebatnya ETD, Electronic Thesis Dissertation dari UGM ya, lembar pengesahannya nggak dikasih. Kita bandingkan metadatanya dengan yang 2018 skripsi ya, dan 2015. Nah inilah metadatanya ya. Bahwa di situ yang paling penting adalah creation date-nya itu ya. Jadi ini perlu kita catat ya dari apanya, biar nanti tercatat gitu loh. Jangan-jangan diubah lagi ya kan oleh pihak UGM ya, apapun maksudnya. Nah, di sini creation date-nya 19 Februari 2018 ya, baik modification date sama ya, 19 Februari 2018 ya. Bayangkan lulusnya 1985, terus digitalisasi kalau nggak salah mungkin awal 2000-an ya. Itu tetapi baru dibuat 2018 di sini, diupload ya. Diupload 2018 padahal Joko Widodo sudah presiden sejak tahun 2014, baru diupload 2018 ini. 19 Februari 2018 ya, agak aneh tetapi nggak apa-apa. Ya, kita catat metadatanya di sini. Jadi ketika ada perubahan lagi nanti di ETD UGM, kita bisa pastikan itu sudah diubah-ubah ya. Nah, itulah creation date, modification date 19 Februari 2018. Terus kita bandingkan juga yang 2018 misalnya. Nah, kalau yang skripsi 2018 ya, creation date-nya itu dan modification date-nya itu 30 Juli 2018 ya, langsung tahun itu juga. Yang 2015 9 Juli 2015 pukul 00.58.18 ya, 9 Juli 2015. Jadi yang skripsi 2015 langsung di-create ya, dan 2018 tahun itu juga. Nah, pertanyaannya kenapa Joko Widodo sudah jadi presiden sejak 2014 ya, UGM baru meng-create apanya ke ETD-nya itu 19 Februari 2018. Jadi begitulah teman-teman, kita closing dulu ini ya, kita catat tanggal metadatanya supaya mengantisipasi itu diubah lagi atau enggak gitu kan. Kalau ini bukan yang sesungguhnya, maka tampilkan yang sesungguhnya. Pingin kita lihat lembar pengesahannya bagaimana kan, teknologinya bagaimana kan gitu Bu Ova Emilia. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Oras. Terima kasih Anda sudah menonton video ini sampai selesai. Silakan berikan komentar sesuai dengan keyakinan masing-masing. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya.